Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi, tentunya di Islam itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu, di samping kanan saya ada Ustadz Maulana. Apa kabar Ustadz? Semangat ya. Pokoknya kita semangat sekali. Betul. Kenapa? Karena kita senantiasa berada dalam hal kebaikan. Betul. Apalagi di awal pagi kita senantiasa mengajak orang untuk berbuat baik. Masya Allah. Juga ada Habib Usman nih. Habib apa kabar? Sehat, Sehat alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Semangat ya Habib ya. Semangat dong. Bagi-bagi ilmu nih, jamaah udah siapin catatannya pastinya Betul, di Kang rumah. Mikdad sehat. Sehat, alhamdulillah, Seger semangat gak? banget. Seger dong. Ustaz Syam, apa kabar Ustaz Syam? Iya, alhamdulillah. Aduh, sehat semangat ya. Pagi ya. Semangat Masya Allah. Karena Alhamdulillah. kita hari ini akan belajar sesuatu yang penting banget. Jamaah, seperti yang sudah kita ketahui, sholat itu adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Nah, namun salah satu bagian yang terdapat dalam sholat adalah sujud. Dengan meletakkan dahi kita, itu sebagai tanda bahwa kita ini adalah hambanya Allah, hambanya pencipta kita. Namun ternyata banyak yang masih belum tahu nih, mungkin jamaah juga penasaran nih, apa sih keistimewaan dari sujud? Makanya insya Allah hari ini akan kita bahas dalam tema yang luar biasa. Temanya adalah The Power of Sujud. Masya Allah, luar biasa. Baik, yang pertama saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Ustadz, Ya. Afan izin bertanya nih. Iya. Ini benar gak sih katanya Allah itu menilai hambanya dari ruku dan sujudnya? Katanya tuh kalau misalnya sujud dan ruku itu dinilai karena itu yang membedakan mana hamba yang taat, mana yang enggak. Contohnya kalau yang taat itu malaikat gitu ya. Kalau misalnya yang durhaka atau yang enggak taat itu iblis. Nah ini bagaimana penjelasannya nih guru? Silakan. Makasih banyak Mikdad Ad-Dausi dan Habib Usman Fadal Ustaz. dan Usman bin Yahya dan Ustaz Sam Al-Marusi. Akhirnya betul sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Kita diundang, kita diberi hidayah, kita diberi taufik, kita diberi tuntunan untuk bisa menjadi hamba Allah. Ingat, derajat yang paling tertinggi ketika kita bisa menjadi hamba Allah. Maka untuk menjadi hamba Allah, perbanyak sujud. Dan sujudlah yang membedakan hamba yang taat. Di antaranya ada malaikat dan ada iblis. Karena wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, dalam hal ini maksudnya adalah penghormatan. Masalahnya begini, bukan sujudnya kepada Nabi Adam. Perintah sujud itu datangnya dari Allah untuk memberikan penghormatan. Bukan menyembah Nabi Adam, memberikan penghormatan. Bukan persoalan ini. Temani adikmu. Bukan lihat adiknya, tapi perintah siapa yang memerintahkan. Dalam hal ini malaikat sujud tapi iblis tidak. Maka dari sinilah bentuk penghambaan. Bentuk kedekatan kita kepada Allah. Lewat apa? Lewat ketaatan. 1, 2, 3. Ketaatan. Ingat, wajah yang mulia ini, wajah yang kita agung-agungkan itu diturunkan di bawah. Lebih tinggi belakang daripada wajah. Kebayang nggak? Ini bentuk penghambaan yang luar biasa. Bentuk posisi bagaimana kita makin dekat kepada Allah. Berbisik di tempat sujud, terdengarnya di langit. Maka malaikat itu taat, sedangkan iblis membangkang. Ingat, merendahkan diri dengan cara apa? Menghilangkan kesombongan. Ketahuilah, sebenarnya ketika manusia diciptakan,
Ada bentuk protes juga kepada malaikat, kepada kenapa diciptakan lagi manusia yang dikhawatirkan akan membuat kerusakan di bumi. Protes tapi tetap taat. Tapi ada protes tapi justru membangkang. Siapa itu? Iblis. Karena kenapa? Menganggap dirinya lebih mulia daripada manusia dalam hal ini. Nabi Adam. Dia menganggap dirinya lebih hebat. Dia tidak tahu yang mana mulia Mikdad. Kan iblis kan diciptakan dari api. Betul. Manusia diciptakan dari tanah. Dari tanah. Yang mana mulia? Tanah atau Tanah. api? Tanah. Tanah. Betul. Iya. Semua yang dikena tanah akan jadi bagus. Betul. Semua Tumbuh. biji dimasukkan di tanah akan jadi bagus. Betul, tumbuh. Fosil-fosil berubah jadi minyak. Betul. Sementara api, semua yang disentuh api Hangus terbakar. hangus Baik. terbakar. Maka ketika kita posisi terdekat kita kepada Allah, posisi penghambaan kita kepada Allah lewat posisi yang namanya sujud. Makanya senantiasa dikatakan perbanyak sujud. Perwakilan ilmu balaga ini, perwakilan daripada perintah salat itu. Baik. Jadi dimengerti sekarang ya Jadi bahwa sudah ngerti Sudah. yang mana mulia. yang mulia itu yang taat sama Allah Ya, intinya. Saya kira tanah atau api. Kejebak lagi, saya sering kejebak nih kalau ada Ustadz Maulana nih. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Habib Usman. Habib Afwan izin bertanya nih. Banyak nih ya yang bilang bahwa sujud itu katanya dapat menyehatkan. Nah ini pengen tahu nih saya nih, apa sih sebenarnya alasan kenapa sujud itu bisa menyehatkan badan nih? Mohon penjelasannya Habib, Akhir silakan. Kang Ya. Mikdad Adausi, Afwan, Ustadz Muhammad Nur Maulana, Masya Afwan, Allah. Ustadz Samsuddin Nur, maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhuriyatih wa ahlul baitihi wa ansarihi wa saharihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin, Bisa ya Allah, ya diamalkan Rabbal Alamin. untuk dirinya, Amin. suaminya, istrinya, anak-anaknya. Amin, ya Dan Allah. insya Allah ya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan pada pagi hari ini. Menyaksikan Islam itu indah. Amin ya Amin. Allah. Ya Ya Allah, Rabbal Alamin. Alamin. Dijelaskan bahwasanya siapa orang yang ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, aktsaru sujud, memperbanyak sujudnya, berarti dia adalah hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hamba yang bertakwa kepada Allah adalah menjatuhkan badannya. Sebagaimana tadi Ustadz Muhammad Nur Maulana menyampaikan subhanallah luar biasa, merendahkan diri, menjatuhkan dirinya, sujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, hamba, makhluknya Allah, ciptaannya Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Siapa yang tidak ada daya dan upaya? Manusia. Karena makhluk. Ketika dia sujud meminta kepada Allah, Allah mudahkan daripada setiap urusannya. Allah berikan daripada apa? Ketika dia sujud, munajat kepada Allah, meminta kepada Allah, akalnya akan dijernihkan. Akal pikirannya akan diberikan kebaikan dan kebaikan. Makanya banyak di antara kita ketika dia sujud, dia tenang pikirannya, hatinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak penyakit-penyakit yang ada di kepala kita insya Allah dikeluarkan. Yang pusing lah, yang vertigo lah, yang inilah, itulah dan lain sebagainya. Dan juga mempercepat oksigen naik ke kepala kita dan insya Allah jantung kita bagus, oksigennya bagus dan darah kita bagus. Inilah manfaat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang menyehatkan Allah, yang menyembuhkan Allah, yang memberikan penyakit Allah. Dan kita wajib untuk meminta kepada Allah kesehatan walafiat. Dan juga dijelaskan bahwasanya wa ma asaba min musibat inilah biiznillah. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hamba, kita makhluknya Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, Allah mudahkan setiap jalan dan langkah kita. Oleh karena itu, sujud adalah bentuk daripada syarat untuk melakukan sholat. Ketika dia sujudnya benar, insya Allah dia akan menjadi manusia yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Yang wajib kita minta ini adalah Allah yang maha tinggi, yang maha menguasai, yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada syarat sah sujud.
Kalau dia sujud, misalkan jidatnya nggak nyentuh ke ke tanah, nggak sah sujudnya. Oleh karena itu sujud salah satu syarat sujud adalah 7 ya kan. Ada Jidat, 7. apalagi? Dua 2 telapak tangan. tangan, 2 dengkulnya, Dengkul. dan 2 ujung kakinya ya kan. Hidung syarat nggak? Enggak, tapi disunahkan, disejajarkan ya, antara jidat dan hidungnya. Oleh Baik. karena itu, sujud yang benar, sujud yang sempurna, sujud yang baik akan menjadikan hamba tersebut hamba yang bertawakal ala Allah, bertakwa kepada Allah. Masya Oh, Allah. Masya Allah. Mungkin maknanya dari menyehatkan itu menyehatkan pikiran juga. Tapi bener loh Habib, waktu itu ya, waktu papaku kena COVID gitu ya, dokter menyarankan supaya banyak sujud karena saturasi oksigennya bisa bertambah. Betul. Dan juga kalau misalkan dia lagi hamil 9 bulan, Ya. sujud yang banyak. Oh gitu ya? Aku baru mau ngomong Aduh, itu. pas banget Kok nih. bisa ya? Baik, baik, baik. Sehati Satu ya? frekuensi berarti. Satu frekuensi. Masya Satu Allah. signal. Iya, jadi kalau sudah mau orang hamil 9 bulan, Baik. supaya tidak sesar, itu perbanyak sujudnya. Oh, Jadi Masya kalau perlu Allah. salat duhanya 12 rakaat. Waduh. Itu gampang melahirkan. Baik, baik, baik. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan istriku nonton nih. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Saya mau ke Ustadz Syam nih. Iya, siap. Ustadz, Afwan bertanya nih. Ini katanya saya pernah dengar juga nih, seorang hamba yang sujud kepada Allah, maka jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah dekat. Ini benar nggak sih? Terus alasannya apa nih? Apakah dengan ibadah lain tidak mendekatkan dengan Allah atau gimana mohon penjelasannya? Silakan Baik, Guru. bismillahirrahmanirrahim, tabi guruku. Apa alasan sehingga dikatakan bahwasanya sujud adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau bahasa puitisnya ruang meditasi paling intim. Jadi ruang meditasi paling intimnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia dalam posisi bersujud. Apa alasan? Alasan yang pertama karena Nabi SAW sendiri yang menyampaikan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, aqrabu ilallahi aqrabu ma yakunul abd ilallahi azza wa jalla idza sajada fa akthirud du'a. Kata Nabi SAW dalam sabda beliau SAW, tempat yang paling dekat, aqrabu ma yakunul abd, paling dekatnya seorang hamba ilallahi azza wa jalla dengan Allah azza wa jalla idza sajada, ketika mereka sedang bersujud. Jadi kalau ditanyakan apa alasannya sebenarnya paling dekat? Ya karena Nabi bilang. Karena Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Itulah kenapa seorang Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu warḍah, beliau ketika bersujud itu tidak mau pakai sejadah. Tidak mau ada yang menghalanginya. Kenapa? Supaya benar-benar mencium bau tanah. Supaya benar-benar merasa diri hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya benar-benar merasakan bahwasanya kepala yang disanjung-sanjung orang, yang orang katakan saya ini ulama, yang orang katakan saya ini seorang khalifah, yang orang katakan saya adalah seorang pemimpin, ini adalah sesuatu yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya. Supaya apa? Supaya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hadis ini tidak berhenti di sana. Tidak hanya serta-merta Nabi SAW mengatakan bahwa tempat paling dekat adalah ketika sujud. Tapi Nabi sambung, fa'akthirud du'a, maka perbanyak berdoa ketika engkau bersujud. Maka ketika orang bersujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengikuti anjuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bukan hanya di sujud terakhir, di setiap sujud kita maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjangkan doa di dalamnya. Ketika berdoa, ketika berbahasa Arab silahkan dilafalkan kalau itu dari Al-Quran daripada hadis. Tapi kalau berbahasa Indonesia maka diucapkan bergumam hanya di dalam hatinya sahaja. Maka tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ruang meditasi paling intimnya seorang hamba dengan Tuhannya, maka itu adalah berada di dalam posisi sujudnya. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, apakah ibadah lain tidak mendekatkan kepada Allah? Tentu ibadah yang lain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibahas oleh guru kita Ustadz Maulana bahwasanya ini bahasanya bahasa balaghah, bahasa yang disebut sebahagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Yang disebut adalah sujud tapi yang dimaksud adalah seluruh ibadah. Atau yang dimaksud adalah sholatnya. Maka ketika kita sholat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap posisi yang paling dekat adalah ketika engkau berbisik ke tanah namun terdengar di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Waduh, Masya Allah begitu banyak manfaatnya ketika kita sujud ya. Karena dekat banget kita sama Allah, mudah-mudahan juga
juga doa kita diterima. Tapi yang jadi pertanyaan, aku tuh masih bingung nih Ustadz Maulana. Iya, Sebenarnya cara sujud yang benar tuh gimana sih? Gini. Gimana? Aku ambil sejadah dulu. Cara sujud yang benar. Praktek nih. Ya. Ah. Setelah yang satu ini. Allah. Siapkan sejadah masing-masing. Kita praktek setelah yang satu ini. Nanggung. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi acara. Kan baru di sini.